Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali pada channel Repi Haryanto. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuat jurnal mengajar guru yang bisa digunakan untuk pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya harap dapat subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini dapat terus berkembang. Teman-teman semuanya, jurnal mengajar merupakan rekapan aktivitas pembelajaran yang dibuat oleh guru dalam waktu tertentu dan pada kelas tertentu. Jurnal mengajar dapat kita buat secara online, di mana salah satu manfaat yang kita dapatkan yaitu data dapat tersimpan di drive dan mengurangi penggunaan kertas di sekolah. Pembuatan jurnal mengajar guru ini bisa dikembangkan untuk menjadi jurnal harian guru mengajar atau jurnal kelas yang bisa dikembangkan oleh sekolah menjadi jurnal kelas secara tertentu atau kelas secara paralel. Teman-teman, untuk membuat jurnal mengajar tersebut, mari simak penjelasan berikut ini. Untuk membuat jurnal ini, saya akan memanfaatkan akun Belajar ID dari Kemdikbud. Teman-teman silakan login di drive.google.com. Ini adalah tampilan drive saya menggunakan akun Belajar ID. Untuk membuat jurnal mengajar tersebut, kita akan memanfaatkan fitur Google Form. Teman-teman bisa masuk melalui menu titik 9. Di sini ada menu formulir. Atau teman-teman bisa masuk dengan cara yang kedua, yaitu menekan tanda plus dan baru. Saya coba untuk cara yang kedua. Kemudian saya pilih Google Formulir. Kita pilih formulir kosong. Form Google Formulir akan segera terbuka. Seperti biasa, di awal kita harus memberikan judul dari formulir ini, yaitu jurnal mengajar. Guru kelas 7. Di sini saya akan gunakan untuk kelas 7 secara paralel. Untuk kelas 7A sampai dengan 7 SMP Negeri 1. Silakan disesuaikan nama. Kemudian kita tambahkan pertanyaan yang pertama yang ada di jurnal itu biasanya adalah kelas. Karena kelas yang akan digunakan ini bisa untuk kelas secara paralel, saya menggunakan drop down. Di sini mungkin akan digunakan untuk 5 kelas. Teman bisa mengkopinya atau mengetik nama kelas-kelasnya, kemudian kita pilih menu wajib isi. Selanjutnya kita tambah pertanyaan yang kedua yang ada pada jurnal itu biasanya adalah nama guru. Ini kita memasukkan nama-nama guru yang mengajar di kelas 7A sampai 7. Ini modelnya drop down. Saya sudah menyiapkan nama-nama gurunya, misalnya seperti ini. Saya copy paste langsung ke Google Form saya. Kemudian jangan lupa klik menu wajib isi. Kemudian pertanyaan yang ketiga di jurnal itu adalah tanggal, ya. Tanggal, jadi guru ini akan mengisi jurnal sesuai dengan tanggal guru yang bersangkutan masuk ke kelas. Ini ditulis menu wajib isi. Pertanyaan yang berikutnya yaitu mata pelajaran, ya. Pelajaran. Kemudian kita pilih juga drop down. Akan memasukkan nama daftar mata pelajaran yang ada 10 atau 11 mata pelajaran, disesuaikan. Kemudian saya masukkan di sini nama mata pelajarannya. Menunya juga wajib isi. Kemudian
di jurnal itu juga ada namanya jam keberapa guru itu masuk, jam keberapa. Jadi di sini kita pakai drop down ya. Mungkin bisa sampai jam pertama sampai jam ke-6 atau yang disesuaikan dengan kondisi di sekolah dari proses pembelajaran. Jadi saya contohkan ada 6 jam pelajaran. Kemudian ini jangan lupa menu wajib isi. Pertanyaan berikutnya biasanya ada pada jurnal mengajar adalah materi pembelajaran atau topik. Jadi kita gunakan jawaban singkat ya. Guru nanti mengisi topik atau judul materi pembelajaran. Di jurnal itu biasanya ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran ini kita pilih modelnya adalah paragraf. Di sini menunya wajib isi. Guru akan mengisi kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas tersebut. Kemudian berikutnya pertanyaan adalah siswa yang tidak hadir. Di sini kita tulis jawaban singkat, nanti guru boleh menuliskan nama-nama peserta didik yang tidak hadir. Ini boleh wajib isinya nggak usah dicontreng karena kadang-kadang ada siswa yang di kelas itu memang semuanya hadir. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah catatan lainnya. Ini adalah catatan kita buat dalam bentuk paragraf. Guru bisa menuliskan catatan-catatan penting dalam proses pembelajaran tersebut, baik hal-hal yang sangat baik maupun yang sangat buruk. Ini sebagai juga bagian penilaian dari Bapak Ibu guru ya. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, kita akan buat lebih indah dengan menambahkan header. Kita memilih gambar. Ini tema yang sudah disiapkan oleh Google. Teman-teman bisa menyiapkan gambar yang lain. Kalau sudah selesai seperti ini, kita akan lihat ke setelan atau gambar gigi. Di sini kita atur. Ini contohnya kita hilangkan ya. Presentasinya kita ucapkan terima kasih. Dan kuisnya tidak ada. Kemudian kalau sudah kita klik tombol simpan. Nah, jadi ini jurnal mengajar sudah selesai. Jadi pihak sekolah bisa men-share jurnal ini kepada guru-guru untuk mengisinya nanti, atau kita sendiri yang membuat sebagai jurnal harian kita selanjutnya. Caranya kita klik menu kirim, kita ambil linknya, kita mengirim melalui link, kemudian kita perpendek link, kemudian kita salin linknya kita salin. Link yang ini akan kita share kepada guru-guru. Misalnya saya akan coba untuk share link tersebut, kemudian akan mencoba sebagai guru ya. Linknya sudah di share. Ini adalah form yang sudah sekolah buat atau saya buat. Ini tinggal dipilih, misalnya saya mengajar di kelas 7A, nama gurunya mungkin diisi, tanggalnya bisa diisi tanggal 20 sesuai dengan hari. Nama mata pelajarannya mungkin mengajar IPA, mungkin jam keberapa, jam ketiga misalnya. Materinya ditulis misalnya besaran pokok. Kegiatan pembelajaran silakan teman-teman diisi sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Ini bisa beberapa paragraf diisi. Kemudian siswa yang tidak hadir, mungkin kalau hadir semua kita stripkan saja. Catatan lainnya mungkin ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, silakan dicatat. Kalau tidak ya kita saja, kemudian klik menu kirim. Nanti pihak sekolah ya atau kita bisa melihat responnya. Nah, ini judulnya kita samakan dengan judul nama filenya. Oke. Nah, nama filenya adalah Jurnal Mengajar Guru Kelas 7. Sekarang kita bisa melihat responnya di sini dengan cara membuat
spreadsheet atau mendownload. Ini ada menu titik 3, ini menunya bisa di-download tanggapannya atau dibuat spreadsheet saja biar tersimpan secara online ya. Kita buat spreadsheet ya dengan jumlah jam mengajar, jurnal mengajar. Nah, ini adalah respon yang telah diisikan oleh seorang guru. Jadi ada catatannya terekam dengan baik, tidak akan hilang teman-teman. Nah, ini juga akan tersimpan di drive ya. Di drive itu kita ada jurnal mengajar di sini, jurnal mengajar guru dalam bentuk form, dan ini dalam bentuk drive ya, dalam bentuk spreadsheet. Yang ini kita bisa buka. Ini sebenarnya kita bisa buat folder ya. Kalau teman-teman bisa buat itu, misalnya buat folder misalnya khusus jurnal mengajar. Nah, ini file yang tadi supaya tidak tercampur dengan file yang lain tadi. Ini yang bentuk form ya, kita pindahkan ya, pindahkan. Jadi kita caranya klik kanan, ada pindahkan ke, kemudian pindahkannya kemana, ada tujuannya misalnya jurnal mengajar, pindahkan. Kemudian yang ini juga kita pindahkan kanan, kemudian pindahkan ke, ada pilihannya adalah jurnal mengajar. Nah, sekarang di folder ada, kalau kita lihat jurnal mengajar, ada formnya, ada spreadsheetnya. Nanti kita teman-teman pihak sekolah bisa melihat respon dari guru yang mengisi ya aktivitas jurnal mengajarnya setiap waktu di kelas tertentu. Jadi bisa dipantau aktivitas guru yang mengajar tersebut sampai mana materi disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya ya. Jadi ini juga bisa dijadikan jurnal kelas ya, jurnal harian guru atau jurnal kelas secara paralel. Jadi banyak sekali manfaat dari Google Form untuk proses pembelajaran ini. Baik teman-teman, demikianlah tutorial dari saya bagaimana cara untuk membuat jurnal mengajar secara online. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.